Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sifat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bukanlah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita sekalian untuk berputus asa dari rahmat Allah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, seorang mukmin harus tetap optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu kesulitan yang dihadapinya pasti di sana ada solusi. Bahkan solusi itu datang bersama dengan kesulitan, bukan setelah terjadinya kesulitan. Hanya saja dibutuhkan adanya mujahadah bagi kita sekalian untuk mencari solusi itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berputus asa. Apalagi kemudian ia berangan-angan untuk segera mati. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena sebuah kesulitan yang menimpanya. Tidak boleh. Tidak boleh berangan-angan untuk mati karena kita menghadapi masalah. Kalaupun seandainya kita sampai pada batasan yang klimaks, ya, kalaupun kita sampai kepada batasan kesulitan yang serasa sangat sulit untuk kita hadapi, kata Rasulullah, fa in kana la budda mutamanniyan, kalaupun seandainya kita harus berangan-angan untuk mati, falyaqul, maka hendaklah ia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, berikanlah aku usia yang panjang apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jikalau kematian itu lebih baik bagiku. Kalaupun seandainya kita harus mengatakan hal itu, artinya kita sudah sampai kepada batasan, pada titik yang menganggap bahwa sangat sulit di dalam menghadapi kehidupan itu, maka kata Rasulullah, jangan berdoa meminta mati gitu, tapi berdoalah kepada Allah meminta kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku usia yang panjang jikalau usia yang panjang itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku, pendekkanlah usiaku jikalau dengan pendeknya usia itu lebih baik bagiku. Jadi kalau begitu doanya ini doa minta kematian atau bukan? Bukan, tetapi berdoalah meminta kebaikan. Ya, berdoa meminta kebaikan, tetap optimis. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menempuh jalan-jalan pintas yang ia
yang ia duga bahwa itu dapat menyelesaikan masalah sampai kepada tahapan bunuh diri misalnya. Karena dengan bunuh diri justru tidak akan menyelesaikan masalah, masalahnya akan semakin panjang. Kalau masalah yang saat ini Anda hadapi di dunia ini hanya sampai di dunia, tapi dengan cara bunuh diri justru masalahnya akan berkepanjangan sampai kehidupan akhirat kelak. Dan itu tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan finnar. Barang siapa yang bunuh diri dengan sebilah pisau, maka pisaunya itu akan tetap berada di tengahnya, di tangannya, lalu kemudian dia akan menikam dirinya dengan pisau tersebut selama-lamanya di dalam neraka. Waman tarodda min jibalin faqatala nafsahu fahuwa yatarodda fi nari jahannam khalidan mukhalladan finnar. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian, maka dia terus akan melompat di lembah-lembah dalam neraka jahanam selama-lamanya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati karena gantung diri, maka demikian pula dia akan terus menggantung dirinya di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Sehingga ancaman bagi mereka yang bunuh diri tentu ya adalah ancaman yang sangat serius. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang bunuh diri, tetap statusnya sebagai seorang muslim. Ya. Dan kalaupun dia meninggal tetap disolatkan oleh orang-orang awam, namun tidak diperbolehkan disolatkan oleh para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai bentuk protes dan efek jerak terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang semisalnya. Tetapi ancamannya sangat serius. Ya, tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang muslim, dan seorang muslim justru harus mencari cara bagaimana dia meninggal dengan husnul khatimah, dan itu adalah cita-cita setiap muslim. Berusaha meninggal dalam kondisi terbaik gitu. Jangan meninggal dalam kondisi sia-sia. Ya, karena para malaikat pun seakan dibuatnya kaget gitu apabila seorang muslim meninggal dalam kondisi yang tidak wajar, dalam artian kata meninggal dalam kemaksiatan atau tidak dalam ketaatan. Oleh sebab itu para malaikat mengatakan kepada mereka yang meninggal berada di barisan orang-orang yang kafir di saat terjadi perang Badar, mereka mengatakan fima kuntum, kalian ini dalam keadaan apa meninggal gitu. Ya, oleh sebab itu kita berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan itu. Karena orang pada umumnya akan meninggal dunia pada kebiasaan yang selalu ia lakukan pada masa hidupnya. Wallahu ta'ala alam.